waktu sekolah minggu di udara bareng Koko dan Mimi. Yeay! Mimi, sekarang kita mau ngapain nih Mimi? Kita mau ibadah dong, Koko. Oh iya, tapi sebelumnya Koko mau tanya dulu nih, Iya. teman-teman, apa kabarnya? Iya, teman-teman. Semua sehat-sehat kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Iya. Siapa yang berdoa? Mimi aja deh. Mimi ya. Oke, teman-teman, kita bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat teman-teman. Oke. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
teman-teman? Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat. Itu luar biasa sekali. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah penasaran kan? Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu teman-teman. Yuk siapkan hati kita supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, oke teman-teman. Teman-teman, hari ini Kak Kesia akan bercerita kelanjutan dari cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa? Betul sekali. Jadi teman-teman sudah mendengar firman Tuhan tentang berapa tulah? 9 tulah atau hukuman yang Tuhan jatuhkan ke atas Firaun dan orang Mesir. Nah, mengapa demikian teman-teman? Apakah Tuhan tidak sayang kepada Firaun dan orang Mesir? Tuhan itu sebenarnya sayang kepada Firaun dan orang Mesir. Itu sebabnya sebelum tulah atau hukuman itu dijatuhkan ke atas mereka, Tuhan menyuruh Musa untuk menyadarkan Firaun terlebih dahulu teman-teman. Tapi ternyata Firaun tidak mau mendengar atau tidak mau mentaati apa yang dikatakan oleh Musa sebagai firman dari Tuhan teman-teman. Nah, oleh sebab itu hukuman Tuhan harus dinyatakan agar Firaun menjadi sadar dan bertobat teman-teman. Nah, teman-teman gimana ya kelanjutan ceritanya? Kan ada berapa tulah? Ada berapa? 10, betul sekali. Nah, hari ini merupakan hari terakhir bangsa Israel berada di tanah Mesir. Walaupun ini merupakan hari yang bahagia, namun banyak orang tua yang menjadi khawatir teman-teman. Musa telah berkata bahwa malaikat maut akan datang dan membunuh semua anak sulung. Anak sulung itu anak keberapa? Kedua, ketiga. Bukan ya, anak sulung adalah anak pertama yang lahir dalam suatu keluarga. Nah, dari keluarga orang Mesir. Jadi, malaikat maut akan datang untuk membunuh semua anak sulung dari keluarga orang Mesir, teman-teman. Nah, orang tua Israel khawatir. Khawatir apa nih? Nah, mereka khawatir gini, gimana kalau malaikat maut itu salah masuk ke rumah orang Israel? Nah, tapi teman-teman, Allah itu tidak pernah keliru atau tidak pernah membuat kesalahan. Allah berkata kepada orang Israel bahwa mereka harus menyembelih seekor lembu. Dan darah lembu itu harus disapu di atas setiap ambang pintu rumah orang Israel. Agar malaikat maut tidak memasuki rumah tersebut. Nah, ini merupakan tulah yang keberapa tadi Kak Kesia bilang? 10, betul sekali. Ini tulah yang ke-10. Jadi waktu malaikat mautnya lewat, ada darah lembu, berarti dilewatin, nggak jadi masuk dan tidak membunuh anak sulung orang Israel. Nah, teman-teman, semua orang yang percaya kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka akan selamat.
Jadi akhirnya semua orang Israel menyembelih domba atau lembu, dan darah domba itu disapu atau ditaruh di atas ambang pintu rumah mereka. Kalau ini pintu, nah, taruh atasnya gitu. Nah, masing-masing orang Israel saling bertanya, apakah pintu rumahmu sudah ada tanda darah? Jadi semua orang Israel mentaati perintah Tuhan. Tidak ada satu rumah dari orang Israel yang tidak ada tanda darah di atas ambang pintu rumah mereka, teman-teman. Semua anak sulung orang Israel memegang baskom tempat darah domba itu. Lalu ayah mereka akan menyapu darah itu di atas ambang pintu rumah mereka. Dengan demikian anak sulung dari rumah itu akan selamat, teman-teman. Nah, pertanyaannya, mengapa harus ada tanda darah seperti yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh seluruh orang Israel? Nah, teman-teman, ini merupakan lambang darah Yesus yang harus dicurahkan untuk melindungi dan menyucikan kita, agar kita selamat dari kematian yang kekal. 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, setelah darah domba itu disapukan ke atas ambang pintu rumah, maka daging lembu itu harus dimasak dan dimakan oleh bangsa Israel. Ini merupakan perayaan Paskah atau penyelamatan atas seluruh anggota keluarga. Nah, seperti judul cerita kita hari ini adalah Paskah yang pertama dalam Keluaran pasal ke-12. Nah, teman-teman, mereka harus memakannya dengan terburu-buru dan mereka harus bersiap-siap. Semua barang yang mereka punya sudah harus dikemas, karena malam itu juga mereka akan keluar dari Mesir. Nah, mungkin juga tidak ada yang tidur malam itu, semua melek, teman-teman, karena mereka begitu bergairah semangat menunggu saat di mana mereka akan keluar dari tanah perhambaan, yaitu tanah Mesir, teman-teman. Karena di situ mereka disiksa dan harus kerja keras. Jadi pada tengah malam itu, sementara orang Israel bersiap-siap, terdengarlah ratapan dan tangisan dari orang Mesir, karena ambang pintu mereka tidak ada tanda darahnya, sehingga malaikat maut masuk ke dalam rumah tersebut dan membunuh anak sulung mereka, juga ternak sulung mereka. Bukan hanya anak sulung, ternak sulung juga, teman-teman. Nah, mulai dari anak sulung Firaun sampai ke rakyat biasa di tanah Mesir itu. Ini merupakan tulah yang ke-10 dan yang terakhir yang Tuhan jatuhkan ke atas Mesir. Akhirnya, teman-teman, Firaun memutuskan untuk mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang belantara. Firaun memanggil Musa dan Harun di tengah malam itu. Lalu ia berkata, bersiaplah dan bawalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allahmu. Bawa juga semua harta dan ternak yang kalian miliki. Wah, Firaun berkata demikian, teman-teman. Karena tulah ke-10 yang mengerikan ini, maka Firaun dan rakyat Mesir membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka bahkan bermurah hati kepada orang Israel, teman-teman, dengan memberikan banyak emas dan perak dan pakaian-pakaian yang indah yang mereka miliki kepada orang Israel, dan menyuruh orang Israel segera meninggalkan
tanah Mesir. Wah, ini merupakan pengalaman yang luar biasa dalam sejarah teman-teman. Di mana ribuan bahkan jutaan, jutaan orang Israel pada malam itu terbebas dari penindasan atau penyiksaan di tanah Mesir teman-teman. Ini juga merupakan penggenapan dari janji Allah kepada Abraham bahwa setelah 400 tahun Allah akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan atau penyiksaan di tanah Mesir ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan kepada bangsa Israel. Wah, luar biasa. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Nah, teman-teman, Tuhan melindungi umatnya yang taat dan percaya kepadanya. Nah, semua tulah, yaitu 10 tulah yang Tuhan curahkan kepada bangsa Mesir, tidak satu pun yang mengena kepada bangsa Israel, teman-teman. Mereka tetap aman dan dilindungi oleh Tuhan. Walaupun di sekitar mereka terjadi hukuman yang mengerikan. Nah, jadi marilah kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Kita mau belajar taat dari hal-hal yang kecil, seperti taat kepada perintah papa dan mama di rumah, taat kepada ibu guru kalau di sekolah. Nah, maka waktu teman-teman bertumbuh menjadi besar, teman-teman tidak akan sukar untuk mentaati hal-hal yang lebih besar yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Bukan hanya teman-teman, tapi Kak Kesha juga lakukan. Nah, hal yang mendasar yaitu marilah kita meminta agar darah Yesus yang berkuasa itu menyucikan hati kita dari segenap kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan, teman-teman. Seperti ketidaktaatan kita yang selama ini kita lakukan. Nah, teman-teman minta agar darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita sehingga kita menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Oke? Nah, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Amin. Siapa yang mau hidupnya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan? Mau? Kak Kesha juga mau. Nah, yuk kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Oke teman-teman, puji nama Tuhan. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 12 ayat 13b. Keluaran 12 ayat 13b. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Aku itu A-nya besar, berarti adalah Tuhan. Atau tadi yang diceritakan malaikat maut lewat, maka mereka tidak akan masuk dalam rumah itu. Oke teman-teman, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menyucikan kami dari setiap kesalahan kami. Mungkin kami pernah berbohong, kami tidak taat, kami membuat Tuhan sedih. Tuhan, ampuni kami supaya kami bisa
berjalan ke depannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya, teman-teman. Oke, mantap. Jangan lupa ayat hafalannya di video dan kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara ya. Oke, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.